kita membangun mindset pola pikir kita untuk tetap positif dan seperti moto saya, jangan lupa bahagia. Aduh, tuh untuk para kaum jomblo ya, jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia karena menurut saya orang yang berbahagia itu adalah orang yang sukses melaksanakan kegiatannya hari ini minimal. Ya, bukan sukses dalam pengertian dia sudah jadi pengusaha, dia sudah jadi pejabat, tapi dia sukses kita menyelesaikan prokes kita hari ini, podcast kita hari ini, itu bagian dari kesuksesan. Kemudian kita bersyukur sehingga timbul langsung arwah bahagia. Jadi nggak pernah sakit insya Allah. Amin. Hai Sobat Tribayers. Selamat datang di Kibaki Business School Podcast. Halo Sobat Tribayers, kembali lagi bersama kami di Tribicast dengan gue Rizky. Kali ini gue lagi bersama sosok wanita cantik dan juga terkenal di kota Bekasi. Siapa kira-kira? Ibu Wiwik Hargono Tri Adianto. Halo Ibu, selamat pagi. Pagi Mas Rizky. Iya. Udah ngikutin media sosial saya belum? Udah Bu. Nah, harus ingat dong nama. Oh iya, aduh, saking saya lupanya karena kecantikan Ibu. Aduh, Patri maaf ya Patri. Oke. Ini mengingatkan saya rayuan maut 23 tahun yang lalu. Oke, wah saya pulang Bu. Saya belum lahir Bu. Oke, Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya sama Ibu. Ibu siap nggak? Insya Allah, saya kayak ujian tesis nih. Tenang Bu, ini kayak bukan ujian nasional kok Bu. Oke, Bu, boleh diceritakan nggak sih Bu, bagaimana kisah perjalanan Ibu sebelum menjadi istri seorang pejabat negara nih? Saya sebetulnya berlatar belakang adalah seorang pegawai di sebuah perusahaan pelayaran swasta selama 21 tahun. Kemudian pada saat Bapak dilantik menjadi wakil wali kota Bekasi bulan September, saya di bulan Oktober saya mengundurkan diri atau resign dari perusahaan saya karena saya ingin benar-benar mengabdikan diri saya untuk keluarga, ya, Mas Ri dan anak-anak dan keluarga saya yang baru di kota Bekasi. Wah. Karena saya adalah ibunya nomor 2 kota Bekasi. Oke. Karena jangan sampai ketidakhadiran saya karena saya punya tanggung jawab yang lain di perusahaan saya sehingga saya kurang memberikan keibuan saya terhadap kota Bekasi. Oke. Jadi Ibu Wiwik ini adalah ibu kita guys. Oke. Tadi kan Ibu sudah membahas 23 tahun nih di gombalannya ya. Nah, bagaimana sih Bu Ibu bisa dekat sama Patri nih? Aduh, saya pengen tahu nih. Mungkin saya bisa dapat clue-cluenya nih. Iya. Ini jadi tips juga nih buat anak muda kota Bekasi. Jadi ini pertemuan tidak sengaja ketika saya menjelang akhir kelulusan SMA, saya bertemu Mas Ri, ketemu Bapak ya di daerah sekitar Terminal Bekasi. Saya pulang kursus bahasa Inggris, Bapak sedang mengawal adik-adiknya untuk survei lapangan. Kemudian di situ saya berkenalan dan Bapak ngikutin langsung. Nah, dia tanya mau kemana Dek, gitu kan? Saya bilang mau cuci foto. Oh, saya juga mau cuci foto, dia. Dia hanya kemudian saya naik angkutan yang waktu itu ada tempat cuci foto terkenal Bansun di daerah Proyek. Sekarang masih ada kalau nggak salah. Nah, di sana di dalam mobil itu beliau cuma bertanya siapa nama, saya bersekolah di mana dan saya tinggal di mana, dan saya hanya menjawab saya Wiwi, saya bersekolah di SMA Negeri 1 Tambun Selatan, sekarang Bonlap terkenalnya. Kemudian saya tinggal di Komplek Demperlak. Hari Rabu saya kenal, hari malam Minggu Bapak datang, dan sejak itu Bapak tidak pernah absen untuk tidak hadir di rumah saya ketika keluar dari asrama. Oke, wah, sangat inspiratif tipnya nih ya. Oke, nah tadi Ibu juga sudah membahas awalnya Ibu adalah seorang staf, tiba-tiba sekarang menjadi seorang pejabat negara juga sebagai pendamping. Gimana sih Bu jadi istri seorang pejabat negara?
gimana ya, biasa aja. Waduh. Karena kan sebelumnya Bapak juga adalah pejabat ya. Cuman bedanya kalau dulu Bapak adalah pejabat di struktural. Dulu Bapak terakhir selama 7 tahun Bapak berkarir sebagai PNS selama 25 tahun dan terakhir selama 7 tahun adalah Kepala Dinas PUPR. Berarti saya adalah istri dari pejabat struktural Dinas PUPR. Nah, tugas saya mendampingi Bapak dalam rangka membangun ibu-ibunya untuk juga mampu mendampingi suaminya, gitu ya, menggali potensi dan lainnya. Nah, sekarang kalau Bapak adalah pejabat publik. Nah, saya adalah sebagai istri pejabat publik. Nah, pastinya punya tanggung jawab lebih besar. Kalau dulu hanya sebatas kedinasan, sekarang seluruh warga masyarakat Kota Bekasi ya, dari mulai ibu-ibunya khususnya, kemudian anak mudanya, bagaimana saya harus mampu menggerakkan itu semua juga untuk sama-sama dalam rangka membangun Kota Bekasi. Oke, wah, berarti Ibu senang banget untuk berorganisasi juga ya, Bu? Dari masih sekolah. Oke, kenapa sih Ibu senang banget berorganisasi? Karena menurut saya dengan berorganisasi itu berarti saya membuka jaringan, ya, membuka link, kesempatan saya bertemu dengan banyak orang, kemudian berdiskusi, membuka wawasan saya, kemudian belajar memecahkan masalah-masalah yang ada di organisasi itu sendiri khususnya. Akhirnya membentuk pola pikir, membentuk karakter, sehingga kadang termotivasi juga pada orang-orang di sekitar saya gitu. Makanya alhamdulillah ini juga menurun nih pada anak-anak saya. Dan saya berharap anak-anak Kota Bekasi, khususnya yang ada Tribakti juga senang berorganisasi. Siap, nanti kita semuanya anak Tribakti senang berorganisasi. Amin. Oke, nah Ibu sebagai istri dari pejabat negara, terus juga senang berorganisasi juga. Cara Ibu membagi waktu antara pekerjaan dan juga keluarga Ibu seperti apa sih, Bu? Sebetulnya sama aja ketika saya masih bekerja ya, hanya bedanya kalau dulu saya jelas waktunya ketika saya sebelum berangkat ya saya menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak dan bapak ya, terus begitu juga ketika pulang, sama ketika jadwal masuk di saya berarti saya harus bisa mengatur waktu kapan saya harus mengatur kondisi di rumah dengan ketika saya harus berkegiatan di luar seperti hari ini. Tapi dari dulu saya selalu menyempatkan diri ketika sebisa mungkin maghrib itu sudah ada di rumah, atau pada saat makan malam kita selalu bersama-sama berkumpul dengan anak-anak, dengan bapak. Harapannya apa? Saya menggali banyak hal dari mereka, apa yang terjadi hari ini gitu ya. Kemudian apa yang menjadi harapannya, apa yang harus kita sama-sama wujudkan bersama gitu, kendala-kendalanya gitu. Oke. Nah, Bu, tadi kan udah tahu cara membagi waktunya. Kalau Ibu untuk mengisi hari-hari libur Ibu bersama keluarga itu seperti apa sih, Bu? Aduh. Kalau dulu biasanya kita jalan keluar ya, waktu sebelum pandemi, entah ke Jakarta, entah ke Bekasi, entah makan bersama, berolahraga, atau kadang kita nyanyi bersama di rumah. Terus tidur-tiduran juga kalau orang Jawa itu bilang berkumpul gitu. Glesor ya, glesor. Oke. Itu bahasa Jawanya gitu ya. Artinya ya banyak momen-momen di mana ketika ada kesempatan untuk berkumpul bersama, saya manfaatkan semaksimal mungkin untuk bisa mendekatkan dan mengeratkan diri, karena saya memahami ketika saya ini wanita berkarir pada dulu, di mana waktu saya juga kurang, jadi bukan banyaknya waktu tapi bagaimana kualitasnya waktu yang saya miliki bisa optimal buat keluarga. Oke. Nah, Bu, menurut Ibu Kota Bekasi itu kota yang seperti apa sih, Bu? Menurut saya sudah tinggal di Kota Bekasi dari tahun 80. Kota Bekasi adalah rumah
buat kita semua warga Kota Bekasi, tentunya bayangan rumah adalah rumah di mana kita selalu ingin pulang. Selalu di dalamnya ada orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai, ya kan? Nah, sehingga bagaimana kita membuat, saya pikir bukan hanya warga Kota Bekasi asli gitu ya yang merasa nyaman, tapi warga di luar Kota Bekasi pun merasa nyaman untuk tinggal di Kota Bekasi karena kenyamanannya itu sendiri dan aksesibilitasnya yang juga bagus gitu. Oke. Nah, Bu, kan kalau ini ada rumah, apa sih yang Ibu ingin ubah ataupun Ibu ingin dekorasi lagi untuk menjadi kota atau rumah ini lebih cantik lagi? Tentunya kalau bicara keinginan dan harapan, apa yang menjadi keinginan dan harapan saya pasti juga menjadi keinginan dan harapan banyak warga Kota Bekasi ya. Pastinya ingin pelayanan yang baik gitu ya, yang efisien, kemudian fasilitas infrastruktur yang memadai, kemudian lingkungan yang baik gitu. Terus anak-anak muda yang keren, kurangnya tindak kekerasan pada ibu dan anak, kemudian pemberdayaan wanita, banyak hal yang sebetulnya ayo kita pelan-pelan, dan saya melihat juga hari ini kita sedang berproses untuk mewujudkan itu semua. Oke. Nah, kalau ini adalah keluarga ataupun kota yang menarik, apa sih yang menarik dari Kota Bekasi dibandingin kota yang lain, Bu? Wah, banyak. Wah, apa nih, Bu? Wah, kayaknya saya juga belum Makanya tahu saya nih. juga nggak mau pindah dari Kota Bekasi. Oh, oke, benar. Saya dulu pernah Bapak dinas di Bandar Lampung sekitar 6 tahun. Akhirnya saya kembali lagi ke Kota Bekasi. Artinya memang punya daya tarik yang ibaratnya kalau anak muda udah jatuh cinta, udah nggak bisa deh kalian hati gitu ya. Nah, jadi banyak Kota Bekasi dulu menjadi kota yang dianggap planet lain, bener nggak ya kan? Dianggap jauh, dianggap tertinggal, dianggap terbelakang. Tetapi saat ini Kota Bekasi kita mampu membuktikan bahwa Kota Bekasi adalah kota yang maju dan berkembang. Nah, banyak kita bangun sekarang destinasi-destinasi wisata, salah satunya Kampung Bali. Nanti banyak di wilayah-wilayah lain yang ada di Kota Bekasi juga sedang kita upayakan ke arah sana. Kalau mau tahu apa, tunggu kejutannya. Aduh, guys, tunggu kejutannya ya. Jangan dibuka sekarang semua, nanti saya nggak diundang Tribakti lagi. Oke, Bu. Nah, Bu, untuk julukan Kota Bekasi sendiri adalah Planet Bekasi. Marah nggak sih, Bu, untuk seorang ibu pejabat nih mengenal Bekasi itu adalah planet lain gitu? Kalau saya melihat dulu itu kan 10 tahun yang lalu, ya kan, dimana banyak warga Kota Bekasi sendiri tidak bangga menjadi warga Kota Bekasi karena julukan itu. Yang menjulukan adalah warga kota lain, sehingga warga Kota Bekasi kan malu. Tetapi saat ini kan saya bilang tadi bahwa kita pelan-pelan sudah membuktikan bahwa Kota Bekasi sedang berbenah diri, membangun fasilitas-fasilitas yang ada, ya ruang-ruang terbuka juga mulai terbangun, fasilitas-fasilitas anak mudanya juga sekarang juga diperhatikan gitu ya, tempat tongkrongan-tongkrongan juga dibuat menarik sehingga tidak perlu lagi ke luar kota dari Kota Bekasi gitu. Artinya justru kita menunjukkan dengan gerakan-gerakan yang saya lihat di anak-anak muda dengan Pride of Bekasi, menunjukkan harga diri bahwa Kota Bekasi juga mampu gitu. Justru saya nggak marah gitu loh. Kalau ditanya marah nggak, saya nggak marah. Justru ini menjadi tantangan buat kita ciptakan planet yang lain itu menjadi planet sesuatu yang mempunyai daya tarik. Gitu. Tuh guys, untuk generasi muda yang di Kota Bekasi, jangan pernah mau kalau dikatain planet lain, karena planet lain itu ada mempunyai ciri khas yang bagus sendiri. Iya nggak sih, Bu? Waduh. Oke, Bu. Nah, sekarang generasi muda sekarang itu banyak yang belum vaksin nih, Bu. Bagaimana sih cara Ibu untuk mengajak generasi muda atau generasi Z ini untuk mau vaksin? Tentunya dengan kita mensosialisasikan, mengedukasi dan memberi contoh secara nyata gitu ya.
saya sih mengajak juga beberapa generasi muda yang memang sudah secara usia bisa untuk terjun menjadi relawan vaksin. Diharapkan mereka nanti yang akan mensosialisasi, mengedukasi teman-teman dan adik-adiknya gitu. Okay. Jadi buat anak muda Kota Bekasi jangan takut untuk vaksin, karena dengan vaksin insya Allah akan menghindari lah ya, atau mengurangi efek dari COVID itu sendiri. Oh iya Bu, katanya vaksin itu mau ada namanya jemput bola ya Bu, jadi nanti didatengin ke rumah-rumahnya, apakah benar itu Bu? Sampai detik ini sih saya belum mendengar itu, hanya memang kita sedang mensosialisasikan ke sekolah-sekolah. Sudah mulai gerakan ke sekolah-sekolah, harapannya ketika nanti Menteri Pendidikan menyatakan bahwa memang kita sudah punya herd immunity, kita sudah siap. Gitulah, anak-anak pelajar Kota Bekasi sudah siap untuk belajar tatap muka. Nah, hal vaksin aja itu tidak memungkinkan untuk kita terhindar dari COVID, tapi minimalisir. Ada nggak sih Bu tips untuk generasi muda Kota Bekasi untuk hidup sehat? Kalau untuk hidup sehat, pastinya kalau kaitannya dengan COVID sendiri, pastinya prokes ya, yang sudah kita tahu 3M plus 2M. Ya, memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, membatasi mobilitas, menghindari kerumunan, gitu kan. Kemudian vaksin itu sendiri, gitu kan. Yang terpenting bagaimana kita membangun mindset, pola pikir kita untuk tetap positif, dan seperti moto saya, jangan lupa bahagia. Aduh, tuh untuk para kaum jomblo ya, jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia, karena menurut saya orang yang berbahagia itu adalah orang yang sukses melaksanakan kegiatannya hari ini minimal. Ya, bukan sukses dalam pengertian dia sudah jadi pengusaha, dia sudah jadi pejabat, tapi dia sukses kita menyelesaikan prokes kita hari ini, podcast kita hari ini, itu bagian dari kesuksesan. Kemudian kita bersyukur sehingga timbul langsung arwah bahagia. Jadi nggak pernah sakit, insya Allah. Amin. Aduh, bener-bener kayak ibu ya. Oke, Bu, saya mau ada pertanyaan lagi Bu nih. Bagaimana pandangan Ibu mengenai perbedaan budaya Kota Bekasi? Perbedaan budaya Bekasi menurut saya itu adalah menjadi keindahan, kemudian menjadi keragaman, kemudian juga menjadi menjadi kombinasi sesuatu yang menarik gitu ya. Tinggal dari keragaman itu akhirnya membentuk karakter Bekasi itu sendiri gitu. Nah, tinggal bagaimana kita saling menghargai, saling mencintai, saling memahami bahwa di balik keberagaman itu ada satu kekuatan yang menjadi ciri khas dan yang menjadi daya tarik untuk kota kita sendiri. Oke. Nah, Bu, untuk generasi muda sekarang itu kan banyak banget yang belum mengenal kalau Bekasi itu penuh dengan budaya. Saya juga baru tahu kalau Bekasi itu mempunyai batik. Nah, itu bagaimana sih Bu cara Ibu untuk mensosialisasikan budaya? Salah satunya kalau bicara batik, begitu saya dilantik menjadi Bapak dilantik menjadi istri wakil wali kota dan saya menjadi istri wakil wali kota, saya membawa satu event. Kebetulan saya dulu bekerja di perusahaan pelayaran, sehingga saya punya jaringan banyak di luar. Saya membawa event batik Kota Bekasi itu sendiri ke Den Haag, ke Paris untuk melakukan pagelaran di sana. Gitu ya. Artinya pada saat itu walaupun orang melihat benahi dulu di dalam, kenapa mesti harus keluar gitu ya. Tapi saya melihat bahwa ini harus menjadi bom atom di mana orang melihat bahwa Bekasi punya batik Bekasi, punya batik ya. Nah, caranya sekarang seperti apa untuk membuat generasi muda itu suka dengan budaya? Kalau menurut saya tentunya bagaimana memodifikasi antara kesenian budaya lokal dengan
yang modern. Contohnya kebetulan saya menjadi pembina dari GNP Gema Nusa Patriot. Di sana kita menciptakan namanya tarian ronggeng beken. Kalau kita konotasi ronggeng, kesannya aduh jadul. Konotasinya nggak bagus, tapi karena ada bekennya, itu jadi orang kayaknya kok tarian modern ya gitu. Kemudian menurut saya sering melakukan event-event berkolaborasi antara yang tradisional dengan yang modern, sehingga anak mudanya mau juga gitu terlibat dan memajukan serta melestarikan budaya yang ada gitu. Cuman karena kondisi pandemi ya, pastinya banyak kendala-kendala. Nah, yang dilakukan saya menjelang 17 Agustus ini, saya melakukan lomba, saya sendiri pribadi membuka di media sosial saya lomba video yang bagaimana dalam rangka melestarikan budaya dalam rangka mengisi kemerdekaan. Itu bagian dari upaya saya, ayo mengajak kita anak muda untuk cinta ini budaya gitu ya. Oke. Bu, yang terakhir, ada nggak sih Bu pesan Ibu untuk generasi muda yang sekarang? Kalau menurut saya, anak muda, generasi muda Indonesia khususnya yang ada di Kota Bekasi harus punya kesadaran diri bahwa Indonesia ini akan menjadi negara yang memiliki kebanggaan ketika negaranya maju, sejahtera, kemudian diakui dunia luar ya. Nah, kita punya bonus demografi ya, begitu juga Kota Bekasi. Manfaatkan bonus itu dengan sebaik-baiknya, di mana lebih banyak anak mudanya. Makanya Kota Bekasi, saya berharap anak mudanya memiliki anak-anak muda yang punya daya kreativitas, punya inovasi, kemandirian, kemudian mampu berkolaborasi. Jangan sampai dengan perkembangan zaman, dengan kondisi kemajuan teknologi tergeras dan akhirnya tertinggalkan oleh kemampuan dari anak-anak muda daerah lain maupun anak-anak muda di luar bangsa Indonesia. Jadi buat anak muda Kota Bekasi, jangan takut, maju. Kota Bekasi butuh kalian dan Indonesia butuh juga kalian memajukan serta mensejahterakan dan mewujudkan cita-cita pendirinya. Oke. Wah, udah nggak kerasa, udah setengah jam nih Bu. Tapi dengar-dengar nih, Ibu kan sering bikin puisi ya Bu? Aduh. Kok aduh Bu? Oke. Ada nggak sih Bu yang kalimat-kalimat yang memotivasi kami untuk lebih semangat lagi ya? Kota Bekasi, kota yang kita cintai. Anak mudanya penuh kreasi. Yuk, kita sama-sama bangun Kota Bekasi melalui kalian anak muda yang penuh inovasi. Oke. Wah. Oke, ini 5 menit, nggak sampai 5 menit sudah mikir. Ya, maaf Bu. Oke. Untuk Sobat Tribuyers, kalian mau tahu lebih banyak tentang Bu Wiwik, bisa langsung follow IG-nya. Di mana Bu IG-nya? IG-nya di Wiwi Hargono. Kemudian saya juga punya website. Di sana saya banyak menulis coretan-coretan saya, baik cerpen, puisi ya, atau di Facebook saya Wiwi Hargono juga, atau di YouTube saya. Oke, tuh banyak ya. Bisa langsung kalian follow, terus juga subscribe, nyalakan loncengnya juga ya. Oke. Nah, tapi tenang, kalau kalian mau Bu Wiwik untuk podcast bareng sama kita lagi, bisa banget langsung DM ke Tribakti_podcast ataupun Tribakti Business School. Karena di Tribakti juga bukan hanya ada podcast, tapi ada makan-makan receh, ada juga kicauan netizen, ada TV Fun, dan lain sebagainya. Tribakti menyuguhkan banyak hal yang kalian tidak duga-duga. Kami memang kampus, tapi kami berinovasi, kreatif, dan selalu mendatangkan hal-hal yang ceria. Moto kami di sini adalah We educate for your financial success. Untuk itu, untuk generasi muda, ayo, perahu yang kalian sudah bangun sekarang tidak akan bisa mencapai pulau itu sendiri. Tetapi perahu yang kalian bangun sekarang untuk mencapai pulau itu haruslah kalian bangun.
haruslah kalian dayung dengan demikian rupa. Karena setelah kalian dayung, kalian akan merasakan kebahagiaan itu pasti ada. Oke, tanpa berlama-lama, karena waktunya sudah menunjuk udah setengah jam kita menemani kalian. Itu saja dari kami. See you next episode. See you and bye-bye. Terima kasih Bu Wiwik. Bye-bye. Halo anak muda Kota Bekasi. Yuk dayung masa depanmu sesuai visi misinya Tribakti. Masuk di kampus Tribakti. Di sana kalian insya Allah akan terbimbing, akan terarahkan, dan insya Allah akan memudahkan kalian mencapai cita-citanya. Ditunggu Kota Bekasi maju bersama Tribakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.